Halo No, halo Sam. Astaga, tiba-tiba minta konsultasi nih. Kenapa nih kalian nih? Halo Wir, Halo, jadi halo. gini kan, aku sama Ino nih beberapa hari ini udah pusing banget, nggak tahu kenapa lemes, apa mungkin karena kecapean ngerjain tugas, tapi udah berhari-hari gitu loh. Tanya aja sih kenapa kok bisa berhari-hari gitu. Iya, jadi kami tuh pusingnya berhari-hari. Udah itu lama, terus kita gelisah. Apalagi nih, mataku udah sampai rabun. Kadang-kadang buram sendiri, terus misalnya ada apa sedikit, aku juga gelisah. Pengennya ini, pengennya itu. Banyak perkara lah kayak gitu, Wir. Oh iya, waduh kebetulan banget nih. Mumpung aku juga bawa teman-temanku nih. Ternyata ke sana ya arahnya. Bentar ya, aku mau share screen bentar. Siapa tahu bisa nolong kalian atau bantulah. Bentar ya. Kelihatan nggak share screenku? Kelihatan. Oh iya. Mungkin Eri bisa nih kamu tanyain mereka atau enggak kamu perjelas tuh itu tuh gejala Kelihatan. apa? Oke, sebelumnya aku akan menjelaskan dulu nih gejala hipertensi itu apa saja sih. Yang pertama itu sakit kepala pusing. Terus kemudian ada jantung berdebar-debar dan juga ada rasa sakit pada dada. Kemudian juga kalian juga merasakan gelisah. Terus penglihatan kalian kabur dan juga kalian mudah lelah. Nah, setelah itu mengapa sih hipertensi ini bisa berbahaya? Nah, hipertensi ini dapat menyebabkan ada komplikasi nih seperti kerusakan retina bagian pada mata, kemudian ada penyakit jantung, terus gangguan saraf, kemudian ada gangguan penyakit pembuluh darah, gangguan otak, terus stroke dan juga kalian bisa mengalami penyakit ginjal. Waduh, banyak tuh guys. Bahaya penyakit hipertensi. Kalian Iya, tahu kan banyak. hipertensi kan? Dino, Sam? Iya, ini tahu. Soalnya ini udah aku pernah mengalami ini juga. Soalnya ya tegang, aku duga sih hipertensi, tapi lebih baik kan tanya kalian kan anak-anak farmasi kan lebih tahu kan ya. Kami kan dari anak IT, nggak tahu apa-apa. Oh iya. Aman. Jadi itu udah kelihatan kan Nah, terus itu gejala-gejalanya kenapa kan? ya kira-kira? Itu kenapa ya kalau kita kena hipertensi itu? Nah, jadi gini, kebetulan nih, ini ada faktor risiko nih. Jadi faktor risiko inilah yang bisa menyebabkan timbulnya gejala dari kalian tadi tuh. Jadi itu ada dua nih, faktor risiko yang tidak dapat diubah, sama yang dapat diubah. Aku mau fokus yang dapat diubah nih dulu. Kalian kan masih ngerokok nggak nih kalian? Masih kan? Masih baru kemarin Sabtu kita minum bareng, mangki bareng gitu. Oh, minum juga iya tuh, konsumsi alkohol juga iya. Bisa jadi itu faktor yang membuat gejalanya itu tadi muncul. Terus konsumsi garam berlebih juga bisa, berat badannya tidak diatur gitu juga bisa, dia terendah serat juga bisa, kurang aktivitas fisik atau kalian ya malas-malasan di kos-kosan doang gitu loh, ya juga bisa, diselipit atau penumpukan lemak di saluran peredaran darah kalian juga bisa, atau katakanlah kolesterol lah itu, sama stres, tugas akhir kan soalnya kan. Nah, itu bisa jadi. Iya. Betul. Iya, Itu bisa paham. jadi itu faktor yang pemicu gejala kalian timbul. Terus ada nih, kebetulan nih, kami juga bisa nawarin ya solusinya apa gitu loh. Mungkin temanku bisa juga bantu nih. Dipahami. Gimana? Nah, jadi ini pencegahan dan pengendalian hipertensi itu sebenarnya nggak susah kok. Nah, gimana sih kita caranya bisa mengendalikan hal itu? Nah, yang pertama tuh dari mas-mas ini kalian bisa untuk mengurangi konsumsi garam. Gimana tuh caranya? Nah, jadi dalam satu hari kalian itu nggak boleh lebih dari 1 sendok teh per hari garam. Nah, itu yang pertama. Nah, untuk yang kedua, kalian juga bisa melakukan aktivitas fisik. Nah, jadi dalam kalian mengerjakan tugas akhir ini, jangan terlalu tertekan dengan tugas akhir. Kalian juga harus menggerakkan badan kalian. Kalian harus jalan kaki, kalian harus olahraga 30 menit lah, paling enggak. Atau juga kalian olahraga itu minimal 5 kali dalam seminggu. Nah, ketiga, itu kalian kalau merokok, itu mungkin bisa dikurangin dulu. Dan juga kalian harus menghindari asap rokok, karena itu sangat berpengaruh banget pada hipertensi kalian. Nah, yang keempat, itu kalian harus makan dengan gizi yang seimbang. Jadi,
ketika kalian mengerjakan tugas akhir itu jangan kalian lupakan makan itu, karena makan itu adalah hal yang paling penting. Apalagi buah-buahan, lauk-lauknya, terus habis itu makanan pokok serta serat yang paling penting juga. Nah, yang kelima itu ada mempertahankan berat badan ideal. Nah, jadi jangan kalau kalian punya tinggi badan yang tinggi, kalian punya berat badannya terlalu kecil karena itu akan tidak seimbang. Kalian harus mempertahankan berat badan kalian. Nah, yang keenam, jangan minum alkohol karena alkohol itu sangat berpengaruh pada hipertensi. Yang paling akhir itu kalian harus bahagia. Jadi ketika kalian mengerjakan tugas akhir, kalian nggak boleh stres-stres karena itu dapat mempengaruhi pikiran kalian. Seperti itu. Wah, jelas banget itu. Benar ya. Benar banget. Makasih. Ini aku juga mau sekalian tanya nih. Tadi garam kenapa ya kok bisa bikin ini hipertensi? Soalnya aku makan banyak tuh. Nek masalah garam. Dengan asin-asin aku. Oh, kalau masalah garam tuh gini, nah, kalau misalkan kamu kebanyakan makan garam, kalau misalkan keberadaan garam tuh banyak di peredaran darahmu, garam-garam itu tadi bakal narik air itu, Bu, masuk ke dalam peredaran darah. Jadinya itu saluran peredaran darahmu itu ngembang. Jadinya tuh ada penyempitan. Nah, penyempitan itu yang bikin kamu muncul gejalanya tadi, no, gitu. Oh, begitu ya. Oke. Tapi gimana Sam? Ada yang mau tanyain enggak Sam? Iya ada. Ini kan di sini kan ada diet rendah serat tuh. Itu hubungannya sama hipertensi apa ya? Oke, jadi kan aku ada nyebut tuh dislipidemia atau ya katakanlah kolesterol. Itu kan penumpukan lemak di saluran peredaran darah. Kan kalau misalkan ada penumpukan kan sempit tuh aliran darahnya. Itu biasanya yang bersihin itu empedu sama serat tadi. Kalau misalkan kalian katakanlah bahasa kerennya itu dia rendah serat atau malas makan sayur, itu kan nanti cuman air empedu aja yang membersihkan lemaknya, nggak dibantu serat. Jadinya ya nggak efektif membersihkan lemaknya tadi, masih ada numpuk-numpuk, masih nyempit itu peredaran darahmu, Sen. Makanya muncul gejala tadi, begitu, paham? Oh, paham. Ya udah deh, mungkin makasih udah dikasih tahu segalanya ya, Nok. Iya, makasih ya kalian ya. Aduh, ini berarti aku harus cek tensi ya ke puskesmas. Mungkin kamu masnya ini bisa ke puskesmas dulu. Nah, ketika nanti hipertensinya itu terlalu tinggi, jangan langsung minta obat. Coba masnya itu mengubah pola hidupnya dulu. Ketika pola hidupnya udah baik, nanti bisa cek lagi apakah hipertensinya itu masih tinggi. Nah, ketika sudah enggak, ya jadi jalanin aja hidup pola sehat. Seperti itu. Oh, gitu. Oh, gitu ya. Oke, sip. Ya udah ya, makasih ya atas konsultasinya. Besok kapan-kapan ku traktir deh ya. Oke, makasih ya teman-teman ya. Siap, jaga kesehatan ya. Sama-sama.